Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Agustina dari IF 403 dengan NIM 24040107059. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu praktikum data science, yaitu di pertemuan 11 ada unsupervised learning, clustering dengan K-means dan hierarchical. Di sini kita belajar bagaimana mengelompokkan pelanggan secara otomatis menggunakan dua algoritma K-means dan hierarchical clustering yang hasilnya bisa dipakai untuk strategi bisnis dengan studi kasusnya segmentasi pelanggan. Kita pasti pernah nanya kan kayak gimana sih e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Blibli kayak gitu bisa ngasih rekomendasi atau promo yang beda-beda tiap pelanggannya. Ya karena itu pakai segmentasi pelanggan. Di apa? Di pertemuan ini kita mencoba mengelompokkan pelanggan berdasarkan data pendapatan dan skor belanja mereka. Tujuannya untuk menemukan pola alami dalam data tanpa adanya label terlebih dahulu. Makanya disebut unsupervised learning. Pertama-pertama kita import dulu library-nya. Yang dibutuhkan adalah NumPy, Pandas, Matplotlib, dan Seaborn. Terus masuk ke preparing data, generate dataset sintetis pelanggan nih. Terus bagi menjadi 3 kelompok, ada hemat, menengah, dan tipe boros atau premium. Masukin ke data frame, terus fieldnya isi dengan pendapatan tahunan dan skor belanja aja. Ini usianya di random run ini di usia 18 sampai 65 range-nya, terus gendernya LP untuk laki-laki perempuan. Kita print shape pakai df.shape, terus statistik deskriptif, describe roundnya 2, terus ada yang per gender. Di sini juga ada visualisasi sebaran datanya pakai scatter plot seaborn-nya. X pendapatan tahunan dan Y skor belanja, alpanya 0,6 dan AX-nya akses 0. Di sini di set title-nya sebaran pendapatan versus skor belanja, terus X label-nya untuk pendapatan tahunan ini juta dalam rupiah dan Y labelnya skor belanja. Di sini ada box plot untuk melihat distribusi. Field yang diambil adalah pendapatan tahunan, skor belanja dan usia. Terus di CX1 set title-nya box plot fitur numerik. Baru di PLT type layouts dan di show. Ini adalah untuk distribusi berdasarkan gendernya. Dari statistik deskriptif, kita bisa lihat nih pendapatan rata-ratanya itu sekitar 70 juta. Iya, dengan rentang 14 sampai 140 juta. Dan skor belanjanya rata-rata 53 dengan rentang 4 sampai 103. Dan dari scatter plot ini kita sudah bisa melihat ada 3 kelompok yang terbentuk secara alami. Tapi kan nggak ada nih, nggak ada labelnya, berarti kan harus dicari. Nah, makanya masuk ke preprocessing data, kita ambil scalar preprocessingnya, import dari standar scalar. Terus ambil fitur yang relevan itu ada pendapatan tahunan dan skor belanja, ambil value-nya, lalu panggil
Print hasil standar scalar. Ini rata-rata setelah scaling-nya berapa. Dan untuk visualisasi ada sebelum di scaling dan setelah. Karena rata-rata setelah scaling itu 0,0 dan tadi setelah scaling ada 1,1 di sini. Nih. Sebelum clustering ini kita harus klasifikasi skalakan data tuh kenapa sih menskalakan data? Karena pendapatan tuh skalanya kan puluhan juta, sedangkan skor bulannya cuma puluhan. Kalau nggak di scaling, algoritma Cummins akan bias ke fitur dengan skala yang lebih besar. Nah, terus kan tadi pakai standar scalar ya untuk mengubah datanya sehingga rata-rata menjadi nol dan standar deviasi jadi satu. Sebelum scaling nih distribusi pendapatan dan skor belanja nih berbeda skalanya. Tinggal sinkron. Tapi setelah di scaling keduanya udah sebanding. Terus berapa sih jumlah klaster yang tepat biar kita tahu nih. Makanya kita pakai metode elbow. Berdasarkan grafik elbow nih, kurva mulai melandai, titik elbow terlihat pada K-nya 3. Dan dari jumlah klaster K1 ke 2 ini terjadi penurunan WCSS yang sangat signifikan. Terus penurunan dari 2 ke 3 masih cukup tajam, tapi setelah itu mulai melandai atau diminishing returns. Dan hasilnya sesuai dengan jumlah kelompok yang diharapkan, itu tinggi kelompok tersembunyi kan. Jadi kesimpulannya K optimalnya itu 3. Oke, terus kita lanjut ke melatih K-means. Kita panggil lagi scalar.matrixnya dari silhouette score. Kita latih modelnya pakai K-means. Terus dari hasil evaluasi model nih. WSISS akhirnya adalah 44,556 yang berarti cukup kompak clusternya. Terus silhouette score-nya nih. Silhouette score dan scale dan model labelsnya 3F. Ini 0,695 berarti mendekati 1. Artinya clusternya tuh sangat baik. Nah, untuk karakteristiknya, tiap cluster nih, cluster 0 atau menengah, pendapatan tahunya tuh kurang lebih 71 juta dengan skor belanjanya 55 juta. Rata-rata usianya tuh di 39 tahun, cluster 1, untuk hemat, pendapatan tahunnya kurang lebih 29 juta, terus skor belanjanya 20, dan rata-rata usianya tuh 42. Dan untuk cluster 2 premium atau boros, pendapatan tahunnya tuh kurang lebih 109 juta, skor belanjanya 84 juta, dan usianya rata-rata 44. Jumlah data per cluster nih. Cluster 0 ada 99, 1, 100, 22, 101. Dan distribusi general per cluster. Ini sebenarnya menarik sih karena setiap cluster hampir seimbang. Tuh. Artinya segmentasi lebih berdasarkan pendapatan dan perilaku belanja, bukan gender. Ini kan cluster 0, laki-lakinya 0,54, cluster 1 0,7, cluster 2 0,4. Kan mirip-mirip, perempuan 0,46, 0,43, dan premiumnya 0,46. Dan ini adalah visualisasi dari hasil clusteringnya. Kita inverse transform untuk mendapatkan centroid dalam skala asli ini. Skala data inverse transform modelnya terus cluster masuk centers. Kita visualisasi figure fixed size ini untuk lebarnya ya. Width height. Scatternya plot per cluster ada pendapatan tahunan, skor belanja yang diambil terus clusternya apa ada plot centroid juga. Kasih label pendapatan tahunan nih, pendapatan tahunan dalam juta rupiah dan segmentasi pelanggan dengan Cummins ini untuk title header di atas dan ada skor belanja di Y-nya.
Klaster 0, pendapatan rendah nih. Belanja rendah, pendapatannya kurang lebih 30 juta. Skor belanja kurang lebih 20, syarat rata kurang lebih pas 1 dan 9 hemat. Karakteristiknya pelanggan dengan pendapatan terbatas dan pola belanja konservatif. Ini ya. Nah, untuk klaster 1 pendapatan menengah, belanja menengah, pendapatannya kurang lebih 70 juta. Skor belanja kurang lebih 55, usia rata-ratanya kurang lebih 40 tahun. Dan karakteristiknya adalah kelompok terbesar dengan pola belanja moderat. Dan klaster 2 ini yang pendapatan tinggi, belanja tinggi. Pendapatannya kurang lebih 110 juta, skor belanja kurang lebih 85, segmennya tuh boros atau premium, dan karakteristiknya adalah pelanggan dengan daya beli tinggi dan pengen belanja terus nih. Oke. Dan tanda X merah ini tuh adalah sentroid, pusat dari tiap klaster. Jadi tiap klasternya tuh terpisah dengan baik, nggak ada tumpang tindih yang aneh gitu. Oke, terus untuk memvalidasinya kita bandingin dengan hierarchical clustering dari dendrogram garis potong di Y sama dengan 15 menunjukkan 3 cluster nih. Konsisten dengan metode elbow. Perbandingan performanya K-means-nya itu 0,695 kalau hierarchical 0,694. Nih ya. Keduanya hampir sama tapi K-means emang sedikit unggul. Dan dari cross tabulasi, kedua metode menghasilkan cluster yang hampir identik. Kurang lebih 98, 90 ya. Data di klaster 0 cocok, 100 di klaster cocok juga di 1, dan 101 di klaster 2 yang cocok. Ini menunjukkan hasil clusteringnya konsisten dan robust. Nah, untuk insight bisnisnya, kesimpulannya, clustering berhasil mengelompokkan pelanggan menjadi 3 segmen, yaitu hemat, menengah, dan premium. K-means dan hierarchical clustering memberikan hasil yang konsisten dengan K-means sedikit lebih unggul. Silhouette score-nya 0,695 dan versus 0,694. Terus insight bisnisnya nih, setiap segmen itu memerlukan strategi pemesanan yang berbeda. Pelanggan hemat butuh promo diskon, menengah butuh cashback, atau premium yang butuh layanan eksklusif. Dan kunci keberhasilannya adalah pre-processing atau scaling dan penentuan K yang tepat menggunakan metode elbow yang sangat krusial. Mungkin cukup sekian presentasi dari pertemuan 11 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.